mulutnya itu dianggap sebagai harimau, ya pada suatu saat akan kena itu anggapan masyarakat umum kan. Karma ilmunya tersendiri ya. Kalau kita percaya bahwa semua perbuatan akan terbalas juga, ya apakah ini yang terjadi? Ya, sebetulnya itu kan tergantung pada orangnya ya. Ada orang yang hidup menjadi hebat sebagai seorang koruptor, ada yang sebagai seorang pembunuh bayaran, ada yang sebagai ya mungkin menipu-nipu. Jadi kita tidak bisa menganggap semua itu mendapatkan uangnya dengan benar. Ada yang betul-betul dengan bekerja keras, itu baguslah. Tapi cukup banyak yang sebenarnya targetnya kan berbeda. Sekarang kok target berbeda ya dianggap negatif kan. Namanya NM yang berbuat begitu, NM berbuat demikian, ini khasnya dia. Pada saat sekarang itu menjadi tanda tanya. Kalau seseorang boleh diberikan fasilitas tertentu, misalnya pura-pura di borgol, kenapa pura-pura? Nggak usah saja sekalian. Kenapa bisa tidak memakai seragamnya juga nggak apa-apa? Bagaimana jika terjadi pada orang lain? Ini yang jadi tanda tanya. Ada apa? Kok bisa mendapatkan suatu yang mendapatkan suatu kelebihan? Ya jelas mentalnya terkena bahwa sekarang dalam proses, sekarang sudah dinyatakan sebagai tersangka, sudah ditahan. Tapi sekarang yang namanya zaman sekarang kan lebih cukup terkenal juga bahwa apa-apa juga masih bisa ditebus dengan uang. Apakah ini juga masih berjalan pada saat ini? Apakah itu juga terjadi pada NM? Itu kan kita nggak tahu. Kita lihat bahwa pertama memang orangnya cukup keras ya, jadi mentalnya cukup kuat. Lalu kita lihat berikutnya, sudah beberapa kali masuk tahanan, jadi bagi dirinya bukan sesuatu yang baru sehingga akhirnya ketakutan. Biasanya kalau orang baru pertama kali itu takut, kedua berkurang, lama-lama jadi berkurang, dan lama-lama jadi terbiasa. Lalu kita lihat lagi apa bisikan yang ada pada dirinya. Apakah ada yang mengatakan, oh sudah aman. Sekarang keamanan itu tidak 100% dia percayai. Tapi kita lihat dari pemborgolannya, barangkali dia sudah beranggapan memang aman. Buktinya tidak perlu pakai borgol, buktinya baju tahanan pun tidak perlu betul-betul dipakai. Jadi kelihatan bahwa dirinya juga kelihatan cerah. Berarti ya itu kan kombinasi. Jadi terjadi suatu kesalahan, melakukan kesalahan, kemudian mempunyai kekuatan, ada yang melindungi. Sekarang yang melindungi ini tetap melindungi karena adanya perubahan sekarang, atau sudah tidak melindungi lagi, itu kan nggak tahu kita. Senjata, memakai anak sebagai senjata itu bukan hal yang aneh, itu hal biasa saja. Kita kan kalau ditahan, kita mencoba dong mencari keringanan. Apa saja yang bisa dijadikan alasan keringanan? Alasan sopan santun, atau barangkali kita sudah tidak tahan terhadap tata cara dilakukan sehingga kita tidak sopan lagi, atau misalnya anak-anak dijadikan alasan, itu kan bisa juga itu suatu alasan untuk hakim membebaskan, bisa juga. Kita kan belum tidak tahu, perasaan orang itu macam-macam, hakim itu juga macam-macam pendapat dan perasaannya. Kita bukan dalam kasus ini, saya kan untuk harapan pada kasus ini kita melihat secara lebih detail kesalahannya sampai seberapa jauh. Tapi secara umum maka seharusnya undang-undang atau hukum itu harus ditegakkan. Kedua, kalau sudah ditegakkan, maka hukuman yang diberikan harus betul-betul dijalankan. Jangan seperti sekarang di mana orang itu belum tentu perlu menjalankan hukumannya, bisa dijalankan di luar negeri, tapi tidak perlu dipenjara. Itu yang kita dengar bahwa hal itu terjadi, dan kita bisa melihat bahwa memang
orang sedang dalam tahanan bisa nonton, itu faktanya, bisa makan dengan keluarga. Jadi itu fakta yang sebetulnya tidak enak, tapi itulah fakta yang terjadi. Jadi akhirnya tidak ada efek jerah.